Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum semuanya. Yang terhormat Bapak Andri Purwanto, SSN PUM. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan unit 4 tentang jenis kalimat dalam terjemahan. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nurul Komaria selaku moderator, dan juga di sini ada teman saya yaitu Desti Nursenjani. Hai Desti. Hai, selamat pagi. Hai pagi juga. Selanjutnya ada Lili Holila. Hai Lili. Hai guys. Hai. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk untuk mempresentasikan. Oke, selanjutnya untuk yang slide pertama akan dibacakan oleh teman kita Desti. Kita buka dulu slide-nya. Dek. Iya, udah. Definisi kalimat. Kalimat terdiri dari dua bagian subjek dan predikat. Berdasarkan Frank ada dua definisi kalimat dalam teori tata bahasa tradisional. Yang pertama dengan arti. Kalimat adalah lengkap sekalipun. Yang kedua berdasarkan fungsi. Kalimat terdiri dari subjek dan predikat. Sedangkan menurut White, definisi tradisional kalimat adalah bagian minimal dari bahasa yang mengungkapkan pemikiran yang lengkap dan kepastian beberapa rasa kelengkapan sangat penting. Untuk itu, Hadumo mengatakan kalimat adalah unit ucapan yang dibangun menurut aturan yang bergantung pada bahasa yang relatif lengkap dan independen dalam hal isi, struktur, gramatikal, dan intonasi. Dari semua definisi di atas, kalimat merupakan predikat lengkap yang mengandung subjek ditambah predikat dengan verba berhingga, dan kemudian kalimat terdapat perbedaan antara struktur dalam dan struktur permukaan. Struktur kalimat adalah bentuk gramatikalnya, sedangkan struktur dalamnya dipahami sebagai maknanya. Sebuah sentence atau kalimat adalah rangkaian kata yang terdiri dari subjek, kata kerja, objek, dan pelengkap atau keterangan lainnya. Next. Simple sentence atau kalimat tunggal. Simple sentence adalah sebuah kalimat sederhana yang hanya terdiri dari satu klausa dan hanya terdapat subjek dan predikat. Sebuah kalimat sederhana memiliki satu pasangan subjek kata kerja. Subjek menceritakan siapa atau apa telah melakukan sesuatu. Kata kerja memberitahu tindakan, melompat, bekerja, dan berpikir.
Sebuah kalimat sederhana dapat memiliki salah satu dari beberapa rumus yang mungkin. Hal ini menandakan jika di dalam kalimat tunggal hanya terdapat inti kalimat atau induk kalimat, sehingga kita tidak membutuhkan penghubung di dalam kalimat tunggal. Simple sentence memiliki dua rumus, yaitu subject plus verb plus complement. Contoh, we will become the best football players. Yang kedua, she looks very pretty in red dress. Lalu subject plus verb plus object. Lily watch on movie every Saturday. Yang kedua, an adult needs 8 hours sleep. Oke, selanjutnya compound sentence. Compound sentence atau kalimat majemuk. Compound sentence adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua simple sentence dan dihubungkan dengan kata penghubung koordinator atau coordinate conjunction. Coordinate conjunction ini berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat atau klausa yang setara di dalam satu kalimat. Coordinate conjunction terdiri dari and, but, so, or, yet, for. Coordinate conjunction tersebut biasa disingkat dengan nama fanboy. Rumus compound sentence adalah subject plus predikat, verb plus object or complement, plus coordinate conjunction plus subject plus predikat, verb plus object or complement. Contoh, Lisa went to visit her friend in London, but her friend was just moving to Paris. Contoh yang kedua, Joy went home alone and left us in the bookstore for one of our friends made him upset. Notes, the words however, therever, therefore, and nevertheless are not conjunction. They cannot be used to connect to independent clause. Contoh, my car broke down and on the way. Therefore, I hired a taxi. Not my car broke down on the way. Therefore, I hired a taxi. Yang kedua, he lost all his money. Nevertheless, he is cheerful. Two independent clauses need to be connected with a coordinating conjunction or separate with a full stop or a semicolon. Next. Jenis kalimat dalam terjemahan selanjutnya yaitu complex sentence. Complex sentence adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa, yaitu induk kalimat atau main clause or independent clause dan anak kalimat dependent clause. Jika complex sentence dihubungkan dengan coordinate conjunction, complex sentence ini dihubungkan oleh subordinate conjunction. Subordinate conjunction merupakan penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat atau klausa yang tidak setara di dalam satu kalimat. Subordinate conjunction yaitu seperti before, after, when, while, whenever, wherever, in order to, although, even if, as if, dan sebagainya. Jenis klausa dari complex sentence. A. Kalimat kompleks dengan klausa atau kata sifat atau relatif. Menurut Hopper dan Trowgood, definisi adjective clause adalah bahasa menunjukkan tingkat integrasi dan klausa relatif yang berbeda, mulai dari klausa yang ditempatkan di luar inti hingga klausa yang melekat erat pada kata benda kepala di dalam the clause. Menurut Ellis, klausa kata sifat adalah klausa dependent. Mereka disebut klausa kata sifat karena seperti kata sifat, mereka memodifikasi kata benda dan kata ganti.
Mereka dimulai dengan kata-kata siapa, siapa, yang mana, dan itu antara lain. Kata-kata ini adalah disebut relative pronoun dan adjective clause, juga disebut relative clause. NS klausa kata sifat bergabung dengan klausa independen membuat kalimat yang kompleks. 20 klausa kata sifat dapat diperlukan atau informasi tambahan, gunakan sama aturan koma. Gunakan koma untuk memisahkan klausa kata sifat informasi tambahan dari sisi kalimat. Jangan gunakan koma dengan klausa kata sifat yang diperlukan. Contohnya, setiap budaya di dunia memiliki hari-hari khusus yang orang mengamati dengan makanan tradisional, adat istiadat, dan acara. Dalam kalimat ini, klausa yang orang amati dengan makanan tradisional, adat istiadat, dan peristiwa adalah klausa kata sifat yang memodifikasi kata benda hari, karena itu perlu untuk mengidentifikasi hari yang penulis diskusikan. Selanjutnya, jenis klausa dari kompleks sentence. B. Kalimat kompleks dengan klausa adverbia. Klausa adverbia adalah klausa yang menerangkan kalimat. Ada 9 jenis klausa kata keterangan. Yang pertama, kata keterangan waktu. Contohnya, saya sedang belajar ketika John masuk. Yang kedua, kata keterangan tempat. Contoh, aku akan menemuimu di tempat kita bertemu kemarin. Yang ketiga, kata keterangan klausa atau alasan, contohnya karena tidak ada buah di sini, saya akan pergi ke pasar. Yang keempat, kata keterangan kondisi, contoh hanya jika Anda menyelesaikan pekerjaan, dia akan memberi Anda uang. Yang kelima, kata keterangan konsensi, contohnya John datang ke sekolah meskipun dia sedang flu. Yang keenam, kata keterangan kontras, contohnya kereta tidak pernah muncul saat banyak orang menunggu untuk itu. Yang ketujuh, kata keterangan hasil, contohnya John sangat malas sehingga banyak orang membencinya. Yang kedelapan, kata keterangan perbandingan, contohnya Fanny bernyanyi lebih indah daripada Angga melakukan. Yang kesembilan, kata keterangan sopan santun, contohnya Denny berbicara seolah-olah dia tidak bahagia. Next, selanjutnya Desti. Jenis klausa dari kompleks sentence. Yang C, kalimat kompleks dengan klausa kata benda. Noun clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Fungsi kata benda klausa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, klausa kata benda sebagai subjek. Contoh, apa yang kamu lakukan kemarin membuat orang lain bingung. Yang kedua, noun clause sebagai objek. Contohnya, saya tahu di mana dia tinggal. 3, noun clause sebagai pelengkap. Contoh, buahnya yang saya butuhkan. Dan yang terakhir, noun clause sebagai objek preposisi. Contohnya, berdasarkan apa yang kalian semua katakan barusan, kita bisa menyimpulkannya. Next. Lalu compound complex sentence. Kalimat majemuk bertingkat terdiri dari gabungan kata majemuk kalimat dan kalimat kompleks. Kalimat majemuk campuran terdiri dari 2 klausa independen dan setidaknya 1 atau lebih klausa dependen. Contoh, when I went to the store, my parents wanted me to pick up some milk, but I didn't have enough money. Yang kedua, even if the child is hungry, he will never eat milk, but he will always eat ice cream. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa kalimat merupakan predikat lengkap yang mengandung subjek ditambah predikat dengan verba
hingga dan kemudian kalimat terdapat perbedaan antara struktur dalam dan struktur permukaan. Struktur kalimat adalah bentuk gramatikalnya, sedangkan struktur dalamnya dipahami sebagai maknanya. Sebuah sentence atau kalimat adalah rangkaian kata yang terdiri dari subjek, kata kerja, or verb, objek, dan pelengkap atau keterangan lainnya komplementari. Kalimat adalah sekelompok kata yang mengandung setidaknya satu subjek dan satu kata kerja dan mengungkapkan pemikiran yang lengkap. Ada 4 jenis kalimat dalam bahasa Inggris: kalimat sederhana, kalimat majemuk, kalimat kompleks, dan kalimat majemuk kompleks. Yang pertama, simple sentence atau kalimat tunggal. Simple sentence adalah sebuah kalimat sederhana yang hanya terdiri dari satu klausa dan hanya terdapat subjek dan predikat. Yang kedua, compound sentence atau kalimat majemuk. Compound sentence adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua simple sentence dan dihubungkan dengan kata penghubung koordinator or coordinate conjunction. Yang ketiga, complex sentence atau kalimat kompleks. Complex sentence adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa, yaitu induk kalimat atau main clause or independent clause, dan anak kalimat or dependent clause. Yang terakhir, compound complex or sentence. Kalimat majemuk bertingkat terdiri dari gabungan kata majemuk, kalimat, dan kalimat kompleks. Dan yang terakhir, saran. Terjemahan sangat penting untuk kehidupan global saat ini. Namun, dalam proses penerjemahan seringkali dihadapkan pada beberapa kesulitan. Untuk itu, kita perlu memperdalam ilmu penerjemahan dan tentunya kita perlu mengetahui dan memahami sistem kebahasaan yang berlaku dalam bahasa sumber. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang disampaikan dalam bahasa sumber tetap utuh, meskipun telah diterjemahkan secara signifikan ke dalam bahasa yang berbeda. Sekian. Nurul, silakan. Ya. Oh, sudah habis ya. Ini untuk materinya. Teman-teman dan Bapak Andri yang terhormat, demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait dengan tentang jenis kalimat dalam terjemahan. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Amin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penulisan ataupun yang lainnya, mohon maaf. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.